Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa Ngopiko, Ngobrol Pintar Konservasi. Pagi ini saya sangat senang dan berbahagia karena di samping saya ada Bapak Bapak Melianus Babis yang merupakan tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat di Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya ingin ngobrol-ngobrol tentang upaya beliau dalam rangka melindungi kakak tua kecil jambul kuning yang ada di wilayah Desa Kuanfatu ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya ingin mengetahui terlebih dahulu dan berkenalan dengan Bapak Babis ya. Kalau boleh tahu, sekarang Bapak Babis ini sudah umur berapa? Umur saya Bapak 75 tahun Bapak. 75 tahun Iya ya? Bapak. 75 tahun. Sebelum ini kira-kira apa aktivitas Bapak Babis di Desa Kuanfatu ini? Sebelum itu saya jadi anak dari leluhur-leluhur saya yang dulunya itu mereka ini berkuasa di desa ini. Maka sesudah saya dewasa, saya masih tetap diakui oleh leluhur-leluhur yang ada, tokoh-tokoh yang ada. Maka saya dipilih jadi ketua rukun kampung. Saya terpilih jadi ketua rukun karena saya sudah dewasa, jadi saya harus belajar dari bawah, dan saat itu saya terpilih terus saya bekerja untuk membangun kampung. Dalam hal ini waktu itu kami mulai dengan buka jalan-jalan yang ada di desa ini. Jadi mulai dari RW rukun kampung itu saya mulai kerja sampai saya terpilih lagi untuk menjabat sebagai kepala desa. Nah, waktu itu pemenang adalah saya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1983 Bapak. Tahun 83. 1983 sebagai Bapak. Kepala desa di sini. Sebagai kepala desa di sini Bapak. Selama berapa tahun? Nah, mulai dari 1983 sampai dengan tahun 2010. Karena undang-undang, maka saya tidak diizinkan lagi karena undang-undang tidak mau supaya nanti periode ulang-ulang. Jadi cukup satu periode atau 2 periode. Tapi Papa ini karena berhasil maka saya diundurkan jabatan saya sampai dengan 2010 baru saya menyerah dalam arti taat kepada aturan yang sudah diatur oleh negara supaya kita berikan jabatan ini kepada orang lain untuk melanjutkan. Jadi selama hampir 27 tahun ya? Iya Pak. Sebagai kepala desa di Kuanfatu. Iya Pak. Nah, saya dengar dari banyak orang bahwa Bapak Babis ini melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan di Kuanfatu. Kalau boleh tahu kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang Bapak lakukan untuk melestarikan lingkungan di Kuanfatu ini? Benar apa yang ditanyakan oleh Bapak. Saya lakukan karena saya terpilih jadi kepala desa dan untuk mengatur. Karena tugas kepala desa itu untuk mengatur, terus mengambil sikap, atau dengan cara apapun kepala desa harus bertanggung jawab melaksanakan tugas negara. Jadi tidak boleh diam saja. Jadi waktu itu saya mulai bekerja, mulai jalan-jalan di desa, buka jalan-jalan di desa, terus datang konsentrasi
Penduduk-penduduk yang dulunya perkumpulan kampung di tengah hutan, di tengah kebun, ah, Dikumpulkan. dibongkar perumahan itu, kasih keluar di jalan yang kita sudah siapkan habis. Jadi itu dia sudah masuk ke konsentrasi. Jadi sesudah bangun itu, masyarakat sudah tenang. Saya mulai bagi tanah, kaplingkan tanah di Kuanfatus ini, saya kaplingkan semuanya untuk warga yang asli yang tinggal menetap di desa ini supaya dia milik itu tanah itu. Dan tanah itu bukan dijual belikan untuk berapa rupiah untuk masuk di saku Bapak Babis. Tanah ini diberikan saja karena secara gratis, diberikan saja secara gratis. Terus sesudah dia sudah tenang dan dia sudah tetap, status tinggal masyarakat ini sudah jelas, identitas masyarakat ini sudah jelas, maka saya beralih lihat kembali lahan-lahan yang masyarakat saya miliki ini ada lahan yang kosong. Maka waktu itu saya gerakan menanam kemiri. Menanam kemiri, saya gerakan menanam kemiri karena menanam kemiri ini nanti ke depan kita bisa menikmati hasilnya. Hasil buah dari kemiri ini kita bisa jual dan kita bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga masing-masing. Jadi waktu itu saya pakai tindakan jadi saya pakai tindakan kekerasan untuk paksa maksudnya. Paksa supaya mereka tanam. Maka jadinya Kuanfatus seperti sekarang ini, Pak. Akhirnya mereka yang nikmati hasil yang saya lakukan waktu lalu. Karena waktu itu saya jadi penggagas, Pak. Saya jadi penggagas, jadi mereka tunduk dan ikut, dan mereka juga ada yang terima babak belur. Terima babak belur ini maksud kalau sampai melawan. Tapi kenyataan sekarang ini mereka sudah akui bahwa Bapak Babis ini betul. Selama ini kita rauh kemiri, tapi belum pernah kita kasih Bapak Babis ini uang atau hasil kemiri ini. Kita yang nikmati. Jadi mereka sendiri yang katakan itu, Pak. Saya bilang puji Tuhan. Yang penting Papa walaupun waktu itu kecil sendiri, tapi puji Tuhan, alam juga melindungi saya, Tuhan juga melindungi saya, sehingga apa yang saya lakukan yang terbaik untuk Bapak masyarakat di desa ini, akhirnya Bapak-Bapak yang rasakan dan Bapak-Bapak yang nikmati. Jadi apa latar belakang yang membuat Bapak Bebis ini bersemangat untuk melakukan kegiatan penanaman dan didukung dari mana? Maksudnya apakah dengan upaya sendiri atau ada dukungan dari kantor-kantor pemerintah yang lain misalnya seperti itu? Ya, Pak. Jadi sebelum reorganisasi masuk di kampung ini, kami sudah lakukan dengan apa yang ada. Secara swadaya? Swadaya. Jadi tanaman-tanaman yang ada di desa ini kami ambil dan kami tanam. Nanti baru didukung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi kami juga selalu terima kasih karena pemerintah masih peduli terhadap Bapak Babis dengan rakyat yang ada di sini supaya nanti masa depan rakyat di tempat ini dorang bisa nikmati hasil upaya dari pemerintah. Dalam hal ini anakan atau pohon yang sudah ditanam, pinang, kelapa, macam tanaman kayu-kayuan yang lain, mereka sudah merasakan hasilnya. Jadi ya seperti kayu-kayuan yang ditanam oleh tangan sendiri oleh warga itu, dia berhak mengambilnya. Dia berhak mengambilnya. Kecuali pohon-pohon alam yang di tepi sungai atau di sumber-sumber mata air atau yang hutan alam yang ada yang tidak bisa diganggu gugat, nah itu dilarang, tidak boleh diambil itu, tidak boleh menabang itu. Seperti itu, Bapak. Jadi di Kuanfatu ini ada hutan-hutan larangan yang tidak boleh dilakukan kegiatan penebangan, pengambilan kayunya di situ ya, Pak ya? Iya, begitu. Itu di mana saja lokasinya? Nah, yang tadi saya sebut ada beberapa titik yang misalnya apa aja? Misalnya Kuanfatutunan. Misalnya Hautufetunan. Misalnya Sotunan. Misalnya Kumuketunan. Misalnya Tautulantunan. Misalnya Pukakbat. Itu contoh saja, Pak. Ini batas sebut yang lokal. Misalnya hutan Mengai. Nah, ini hutan itu terlarang untuk tidak boleh dinebas atau tidak boleh sampai babat sampai habis-habisan, Pak. Itu dilarang. Jadi masyarakat kita di desa ini mereka ikut dan
hutan ini masih tetap ada. Tujuannya apa itu? Ada Maksud hutan adat karena itu? melindungi sumber-sumber air. Oh, Melindungi sumber-sumber air yang ada di desa ini. ya. Karena kami menikmati sumber-sumber air ini Bapak dari hutan ini. Dari hutan ini melindungi sumber-sumber air ini, maka kami masih nikmati air minum Yang bersih bersih. ini. Kami masih nikmati di samping-samping rumah Sampai atau saat di pinggir ini. sampai dari saat ini Bapak. Jadi kalau di Desa Kuan Fatu ini masyarakat tidak pernah merasakan kesulitan air ya? Kalau misalnya musim kemarau, debit kurang Pak. Debit kurang agak sulit berkurang. sedikit, agak sulit sedikit Bapak. Tapi itu tergantung dari yang mengurus, Iya. dari yang mengurus Tapi selalu ada? mengaturnya. Tapi selalu ada, Oh, selalu ada sepanjang Bapak. tahun. Iya Bapak. Oh iya ya baik. Jadi selama Bapak bekerja sebagai kepala desa, katanya juga melakukan kegiatan penanaman yang cukup luas gitu, dan bahkan mendapatkan penghargaan dari hasil kegiatan penanaman itu. Boleh diceritakan Iya, penanamannya kapan, terus penghargaan apa yang sudah diterima? terima kasih Bapak. Saya karena berpikir masa depan anak-anak saya, terus masa depan saya kalau sudah tua, saya dulunya pejabat desa. Lalu kalau saya tidak buat apa-apa untuk diri saya berarti saya kosong. Maka saya melakukan penanaman anakan-anakan yang ada di sini. Anakan-anakan yang ada di desa ini, maka kebun saya ada tiga bidang, tapi jumlah luasnya jadi saya hitung itu ada 5 hektar semua. 5 Ada hektar. 5 hektar semua. Ya. Tanaman kayu-kayuan. Nah, kayu-kayuan ini ada tanaman gamalin, tanaman mahoni, di dalam itu tanaman kamiri, di dalam itu juga ada nitas kayu. Ada Nitas. satu jenis kayu, dia pun nama nitas, Ya. dan juga saya tanam. Ya. Saya tanam. Terus sesudah Papa Babis ini dapat dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, maka saya dapat lagi dua jenis kayu, yaitu trembesi dengan sengon. Maka saya tanam sendiri satu bidang, satu lokasi sendiri. Satu lokasi sendiri, penuh dengan tanaman-tanaman ini. Maka saya jumlah tanaman yang saya tanam kayu-kayuan ini untuk saya punya masa depan anak-anak, sejumlah 5 hektar ya Bapak. 5 hektar, iya Bapak. Ya, dari hasil kegiatan itu katanya Bapak Bebis dapat penghargaan. Iya Bapak. Penghargaan apa itu? Penghargaan ini Kalpataru Bapak. Surat keputusan bahwa saya Dari mana? Dari Bupati, Oh. dari apa saya sebut salah. Kalau dari Bupati, dari provinsi. Oh. Jadi waktu itu saya pertama di kabupaten, nanti kedua baru di provinsi. Tahun berapa itu? Tahun 2011. 2011 Oh, Bapak, iya, iya. 2011 Bapak yang Kabupaten Pung Bapak. Oh, Terus iya, nanti baru di provinsi. nanti baru provinsi Pung Bapak. Oh, Provinsi iya. Pung Jadi kemudian Bapak. pemerintah kabupaten memberikan penghargaan Kalpataru ya, tingkat kabupaten. Iya, tingkat kabupaten. Kemudian ada penghargaan Kalpataru tingkat provinsi. Iya Bapak. Untuk kategori perintis lingkungan. Bapak. Iya. Oh, iya, iya. Iya Bapak. Baik, terima kasih Bapak Bebis. Nah, di samping kegiatan-kegiatan penanaman tadi, saya juga pernah mendengar bahwa di Desa Kuan Fatu ini ada habitat burung kakak tua. Saya mendengar juga bahwa burung kakak tua ini mendapat perlindungan secara adat di Desa Kuan Fatu. Kalau boleh kami mengetahui, kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh Bapak Bebis sebagai tokoh adat di Kuan Fatu untuk melindungi burung kakak tua tersebut? Terima kasih Bapak. Dulunya masih aktif kepala desa, burung ini datang hanya 4 ekor. Waktu itu saya lihat burung ini, jenis burung yang Kuan Fatu ini dulu tidak ada. Lihat jenis burung ini, maka saya ambil sikap, tindakan, dalam hal ini melarang. Jadi semua warga yang ada di desa ini
semua dengar larangan jenis burung kakatua putih ini supaya jangan sampai dimusnahkan. Terus dia mulai merasa nyaman, maka dia tidak keluar. Dari 83 sampai dan sekarang dia tidak keluar karena merasa nyaman. Terus nanti sesudah jabatan ini tidak ada lagi, saya masih pakai tokoh adat. Ya. Tokoh adat karena saya dikategorikan perintis lingkungan. Terus saya berpikir lagi bagaimana supaya saya bisa menambah poin. Walaupun saya sudah tua dan tidak ada jabatan, tapi bisa juga saya bisa menambah nilai supaya kalau dapat saya bisa punya nilai tambah. Dalam hal ini, kali yang mengalir sepanjang ini, saya melarang supaya jangan bawa obat racun. Racun ikan? Racun ikan atau udang. Karena kalau bawa racun ikan atau udang, semua yang hidup dalam air ini mati. Maka saya buat larangan. Saya buat larangan. Terus kedua, macam kayak yang strom juga begitu. Terus yang ketiga, melarang menembak burung kakatua putih. Dilarang menembak. Dengan cara kami buat ritual. Kami buat ritual ini, kami berhadapan dengan alam, dengan surga. Jadi sesudah Papa sudah baca-baca, Papa ini melakukan penulisan tentang bagaimana supaya kita menyatu dengan alam, bagaimana kita bicara alam dengar, bagaimana Tuhan dengar. Akhirnya saya buat ritual dengan hewan punya darah dengan tanah. Akhirnya saya lakukan pertama yang di Kuanfatutunan tentang larangan satwa-satwa, penebangan, bawa obat yang dikali, strom. Waktu itu ada beberapa agenda itu saya langsung ungkapkan. Sementara kami pegang tanah dengan darah di tangan dua-dua untuk kami mengungkap larangan, terus baru datang dia punya sembayangnya itu. Jadi Papa pimpin sembayangnya, semua ikut sampai selesai. Sampai selesai, tanah ini kami buang dan tidak boleh melanggar ini. Kalau melanggar ada Kalau hukum? melanggar berarti bukan nanti siapa yang tangkap, siapa yang hukum, siapa yang proses, tapi nanti bumi dengan surga yang proses. Karena bunyi itu kita omong tanah dengan surga. Jadi waktu itu pertama kali itu juga masih tetap saya belum puas. Akhirnya kami bikin lagi ritual tahun 2023. Baru dua kali berturut-turut. Satu tahun 2023 itu kami bikin ritual hanya selang bulan saja, Pak. Kami buat lagi yang kedua dan yang ketiga. Mengapa harus sampai 2 kali itu? Harus lakukan itu, Pak, karena di situ kaitannya dengan air ini, air perpipaan ini. Jadi salah satu agenda itu pipa-pipa yang sudah diinstalasi di pinggir jalan atau dia masuk ke rumah-rumah tidak boleh dirusakkan, tidak boleh dibakar. Terus air-air yang ada tidak boleh dicemarkan, Jadi salah satu agenda itu tidak boleh membor pipa-pipa, tidak boleh membakar pipa ini sembarangan. Tidak boleh. Jadi salah satu agenda itu kita sebut itu. Baru nanti yang agenda yang berikutnya macam kayak air lagi, unggas yang ada, lalu datang lagi burung kakatua yang sudah tetap kita masih sebut lagi, Pak. Karena saya mau supaya burung ini dia aman dan saya mau supaya burung ini biar tetap di desa ini. Biar dia hidup di desa ini karena dia merasa aman, Bapak. Iya. Jadi yang Papa Bebis lakukan ini tidak semata-mata hanya untuk melindungi lingkungan secara umum begitu ya, tetapi secara khusus juga Papa Bebis melakukan upaya perlindungan terhadap burung kakak tua tadi itu ya. Di samping tadi perlindungan air, perlindungan hutan dan lain sebagainya. Jadi dampak yang nyata yang terlihat dari upaya yang tadi dilakukan apa kira-kira Pak Bebis? Ada peningkatankah jumlah burungnya, kemudian ekosistem di sini semakin nyaman dan lain sebagainya, penghasilan masyarakat meningkat juga dari hasil tanaman, kira-kira seperti apa itu? Luar biasa, Pak, puji Tuhan. Luar biasa karena kami lihat bahwa dia berkembang bagus burung. Terus ekonomi rakyat yang dulunya ini tempat ini hanya lantana.
Ya. Tapi sekarang dia sudah hijau dan masyarakat sudah nikmati hasilnya. Oh. Luar biasa. Luar biasa untuk masyarakat ini pada saat-saat krisis makanan, kehabisan makanan ini Pak, musimnya sekarang Pak. Ya. Jadi orang titik Kamiri ini jual beli beras. Oh. Jadi menghidupkan rumah tangga itu Iya, Pak. iya. Oh, jadi masyarakat semakin sejahtera ya. Iya Bapak. Masyarakat Iya, Bapak. sejahtera, alamnya lestari, Iya Bapak. satwa liarnya juga hidup dengan damai. Iya Bapak. Luar Iya, biasa. Bapak. Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Jadi sekarang saya tadi terus terang sangat senang dan bahagia karena saya sempat berjalan-jalan di sekitar desa dan saya melihat cukup banyak burung kakak tua yang bisa dilihat dengan mudah. Ini saya kira anugerah yang luar biasa khususnya bagi kami yang bekerja di bidang konservasi. Tentu ini adalah berita yang sangat membahagiakan karena kita bisa dengan sangat mudah untuk bisa melihat burung kakak tua di alam, bukan di sarang-sarang atau di sangkar-sangkar burung di sekitar rumah kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Bebis yang telah berkontribusi nyata untuk melestarikan lingkungan dan khususnya upaya konservasi terhadap burung kakak tua kecil jambul kuning yang merupakan satwa yang dilindungi. Dan ini saya kira mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa dengan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras, kita semua tentu bisa mendapatkan hasil yang baik. Masyarakat mendapatkan manfaat juga dari kegiatan yang dilakukan oleh Papa Bebis bersama seluruh warga, sehingga lingkungan di Desa Kuanfatu menjadi lebih hijau dan hasil hutan juga bisa diperoleh, serta tentu yang sangat membahagiakan adalah satwa liar juga bisa hidup berdampingan bersama masyarakat. Demikian ngobrol pintar konservasi bersama Papa Bebis. Sampai ketemu pada pembicaraan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.